Halo Sobat Alam, dalam keseharian kita banyak aktivitas yang membutuhkan energi. Mulai dari rumah kita untuk kebutuhan penerangan, menyimpan makanan, menurunkan suhu ruangan, menonton televisi, menyetrika pakaian, mengisi ulang daya pada perangkat gawai kita, sampai kebutuhan transportasi untuk dapat menuju ke tempat-tempat yang kita inginkan. Sebagian besar energi yang menyokong kebutuhan kita itu berasal dari sumber daya energi fosil, seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Di Indonesia sendiri, hampir 90% konsumsi energi masih tergantung pada sumber daya fosil ini. Sayangnya, stok sumber daya ini terbatas. Kini kita tengah menghadapi krisis energi dengan semakin terbatas dan tingginya harga sumber daya energi tersebut. Mengapa itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Pertama, konsumsi energi yang berlebihan atau boros, terutama pada bahan bakar dan listrik. Hal ini diiringi pula pertambahan populasi atau jumlah penduduk yang mengkonsumsi energi itu. Kedua, kurangnya upaya untuk menemukan dan memanfaatkan energi terbarukan yang tersedia dari alam dan dapat diperbarui terus-menerus. Contohnya, sinar matahari, tenaga angin, panas bumi, gelombang air laut, biomasa, dan sebagainya. Penyebab ketiga adalah infrastruktur yang buruk, baik terkait alat pembangkit listrik yang tidak efektif dan efisien, maupun transportasi dan peralatan lainnya yang menyebabkan pemborosan. Sementara, penyebab keempat adalah bencana alam dan faktor-faktor lainnya. Untuk menghadapi dengan tepat krisis energi ini, kita bisa lakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, melakukan edukasi di rumah, di sekolah, maupun jemaat kita terkait energi dan penggunaannya untuk keberlangsungan hidup seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, disiplin untuk menggunakan energi secara bijaksana dan hemat. Misalnya, menggunakan penerangan ruangan secukupnya, menggunakan pengatur suhu ruangan sesuai dengan kebutuhan, juga mengkondisikan tempat tinggal maupun tempat ibadah kita tetap dalam pemakaian energi. Yang ketiga, mulai berpindah dan memanfaatkan dengan baik sumber daya energi terbarukan. Sekalipun belum banyak atau masifnya pemanfaatan energi terbarukan ini, kita bisa mulai dari keluarga atau persekutuan kita sendiri. Misalnya dengan memanfaatkan tenaga surya untuk kebutuhan energi listrik. Sobat semua, dengan menggunakan energi secara bijaksana, kita juga dapat mengurangi masalah pemanasan global yang telah mengakibatkan krisis perubahan iklim serta beragam dampaknya. Dan sejalan dengan itu, kita dapat mengurangi masalah kesehatan akibat polusi dari beragam konsumsi energi, sekaligus meningkatkan kehidupan ekonomi kita. Menarik bukan? Mari kita jadikan bumi rumah bersama kita ini menjadi tempat yang nyaman untuk didiami oleh semua makhluk ciptaan Tuhan.